Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang securing mobile device. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggotanya. Saya Saskia Nuramadani Pratama, lalu ada Aida Nisa, Syuraih Tajudin, Helgio Febriko Jamalis, dan Mardiat Fadillah. Langsung saja latar belakangnya. Ancaman mobile security mengalami peningkatan 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Sampai dengan kuartal 3 tahun lalu, jumlah malware yang terdeteksi mencapai 41.051 kasus atau naik sekitar 2,91% dibandingkan pada tahun 2011. Pada 2013, ancaman mobile malware di smartphone diperkirakan akan terus meningkat. Menurut Isnur Rahmat, Country Manager NT Mobile Incorporated, perusahaan yang bergerak di bidang mobile security global, kebutuhan akan mobile environment yang aman menjadi sangat penting pada tahun-tahun ke depan. Karena terlihat dari data menunjukkan bahwa ancaman mobile security semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data riset NT Mobile di akhir 2011, spesifik untuk smartphone Android, presentasi handset Android yang terinfeksi adalah sebagai berikut. China 1,6%, India 0,5%, Malaysia 0,4%, Inggris 0,3%. Untuk Indonesia, sekitar 0,2% smartphone Android terinfeksi malware. Ada beberapa proses infeksi malware melalui smartphone. Salah satu teknik yang banyak digunakan malware untuk menginfeksi smartphone user disebut dengan piggybacking, yakni menambahkan aplikasi malware ke aplikasi populer dan membuat file aplikasi baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida Nisa. Rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui masalah keamanan pada perangkat seluler. Yang kedua, mengetahui ancaman yang mungkin terjadi pada perangkat seluler. Yang ketiga, mengetahui cara memperkuat keamanan perangkat seluler. Yang keempat, mengetahui serangan-serangan dalam perangkat seluler. Keamanan perangkat seluler. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kini orang-orang lebih memilih melakukan segala aktivitasnya menggunakan perangkat yang dapat dibawa kemana saja, seperti smartphone. Saat ini, smartphone menjadi perangkat yang penting dan hampir setiap orang memiliki smartphone dalam genggaman mereka dengan fitur dan aplikasi yang berbeda-beda. Dengan melakukan segala aktivitas, maka pada perangkat tersebut terdapat berbagai macam informasi mengenai pengguna yang sangatlah rentan terhadap berbagai macam kejahatan pada dunia cyber. Oleh karena itu, keamanan perangkat ini perlu diperhatikan karena pengguna mungkin saja mengakses wireless yang tidak aman ataupun mendownload aplikasi yang sudah ditanami malware atau virus yang menjadi celah untuk melakukan serangan. Resiko keamanan perangkat seluler. Ada beberapa resiko keamanan perangkat seluler, yaitu pertama itu resiko fisik. Resiko fisik menjadi resiko paling mendasar yang dimiliki oleh perangkat seluler. Risiko fisik ini mulai dari akses oleh orang yang tak berhak hingga risiko kehilangan. Kemudian risiko selanjutnya ada data storage. Saat ini program enkripsi data pada ponsel masih belum sematang program enkripsi pada laptop. Kemudian ada strong password. Katakanlah seorang pengguna aplikasi internet banking diharuskan memiliki password yang kuat, yaitu password dengan minimal panjang karakter 8, kombinasi huruf besar atau kecil, berikut dengan kombinasi numerik dan simbol. Password ini tentu akan dengan mudah diketikkan saat ia menggunakan keyboard di laptop atau desktop. Risiko keamanan perangkat seluler selanjutnya ada pada internet browsing. Layar ponsel tidak sebesar layar laptop, jadi menampilkan URL secara lengkap pada ponsel dapat dikatakan nyaris tak bisa. Hal ini akan membuat serangan phishing semakin mudah. Pengguna tidak dapat selalu melihat URL yang diaksesnya. Penyerang hanya perlu memancing pengguna membuka. Kemudian ada privasi lokasi. Bagi pelaku kejahatan yang kabur dari penjara, isu lokasi akan menjadi sangat kritikal. Tentu ia tak mau tertangkap basah saat kabur dari penjara. Bagaimana apabila ponsel yang digunakan pelaku selalu mengirimkan posisi koordinat GPS-nya?
Resiko selanjutnya ada pada sistem operasi. Setiap perangkat mobile dengan masing-masing sistem operasinya tentu akan memiliki risikonya tersendiri. Contoh risiko sistem operasi adalah jailbreak atau berusaha mendapatkan akses root pada perangkat. Tantangan keamanan itu terbagi jadi 3, ada data, identitas, dan ketersediaan. Data itu smartphone adalah perangkat untuk pengolahan data, karena itu mereka mungkin berisi data sensitif seperti nomor kartu kredit, informasi autentikasi, informasi pribadi, log aktivitas. Identitas, misalnya setiap perangkat mobile dapat mengirimkan informasi yang berhubungan dengan pemilik kontrak ponsel, dan penyerang mungkin ingin mencuri identitas pemilik smartphone untuk melakukan pelanggaran lain. Yang ketiga, ketersediaan, dengan menyerang smartphone yang dapat membatasi akses untuk itu dan mencabut pemilik layanan tersebut. Tujuan mereka adalah untuk mengembangkan virus dan menyebabkan kerusakan pada perangkat. Berbagai macam serangan, yaitu ada serangan berdasarkan komunikasi, serangan berbasis SMS dan MMS, yaitu beberapa serangan berasal dari kelemahan dalam pengelolaan SMS dan MMS. Beberapa model ponsel mengalami masalah dalam mengelola pesan SMS binar. Hal ini dimungkinkan dengan mengirim blok sakit berbentuk, menyebabkan ponsel restart, menyebabkan serangan denial of service. Jika pengguna dengan Siemens S55 menerima pesan teks yang berisi karakter Cina, hal itu akan menyebabkan penolakan layanan. Itu serangan berdasarkan jaringan komunikasi, yaitu serangan berdasarkan jaringan GSM, di mana penyerang dapat mencoba untuk memecahkan enkripsi jaringan seluler. DGSM algoritma enkripsi jaringan milik keluarga algoritma yang disebut A5. Karena kebijakan keamanan melalui ketidakjelasan itu, belum mungkin untuk secara terbuka menguji kekokohan algoritma ini. Ada 2 varian utama dari algoritma yang digunakan saat ini, yaitu A5-1 dan A5-2. Yang terakhir, versi yang lebih lemah dari enkripsi untuk negara-negara dengan pembatasan hukum atas penggunaan skema kriptografi. Baik, di sini berbagai macam serangan. Di sini ada 2 serangan. Yang pertama itu serangan berdasarkan Wi-Fi, dan yang kedua itu prinsip berbasis Bluetooth serangan. Serangan berdasarkan Wi-Fi, akses poin kembar. Seseorang penyerang dapat mencoba untuk menguping Wi-Fi komunikasi untuk memperoleh informasi, misalnya username, password. Jenis serangan ini tidak unik untuk smartphone, tetapi mereka sangat rentan terhadap serangan ini karena sangat sering Wi-Fi adalah salah satunya alat komunikasi. Mereka harus mengakses internet. Keamanan jaringan nirkabel atau WLAN dengan demikian merupakan subjek penting. Awalnya jaringan nirkabel yang dijamin dengan web kunci. Kelemahan web adalah kunci enkripsi singkat yang sama untuk semua klien yang terhubung. Sedangkan prinsip berbasis Bluetooth serangan, masalah keamanan yang berkaitan dengan Bluetooth pada perangkat mobil telah dipelajari dan telah menunjukkan beberapa masalah pada ponsel yang berbeda. Satu, mudah untuk mengeksploitasi kerentanan. Jasa tidak terdaftar tidak memerlukan autentikasi, dan aplikasi rentan memiliki port serial virtual yang digunakan untuk mengontrol telepon. Seseorang penyerang hanya perlu terhubung ke port untuk mengambil kontrol penuh dari perangkat. Selanjutnya, di sini ada memperkuat keamanan perangkat seluler. Dan di sini ada 5 macam memperkuat keamanan perangkat seluler. Yang pertama itu gunakan kode PIN untuk mengunci perangkat Anda. Yang kedua, perangkat dienkripsi kapanpun memungkinkan. Yang ketiga, menonaktifkan debugging. Yang keempat, hanya gunakan aplikasi dari App Store resmi yang Anda percaya. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan menghack perangkat Anda untuk menghapus batasan yang ditaruh oleh penyedia layanan Anda. Baik, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar.